pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada dasarnya kita sudah tidak asing lagi apa itu profil pelajar Pancasila, ya kan? Profil pelajar Pancasila pada dasarnya yang pertama kita ada mandiri, benar kritis, kreatif, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi berdiferensiasi di sini
Jadi pada dasarnya 5 kebutuhan dasar itu yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan. Kemudian dilanjutkan ada lagi kebebasan serta kesenangan. Jadi menurut ibu-ibu semua yang ada di sini sebagai kita sebagai pendidik, kita tahu 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar peserta didik kita. Jadi di bertahan hidup ini apa yang kita butuhkan? Makan, minum. Ya, di bertahan hidup seperti yang dikatakan Bu Maria tadi, makan, minum, Tempat tinggal. kemudian dikasih sayang apa? Dikasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, dipedulikan, Dipedulikan. Nah, tadi kita lihat ya. Kemudian penguasaan, pemimpin, apa lagi? Berprestasi, kemudian juara. Nanti kita lihat bersama. Kemudian ada kebebasan. Di kebebasan apa? Kebebasan berarti apa ya? Kebebasan apa? Mandiri. Boleh? Kemudian apa lagi? Kesenangan, hiburan, Hiburan, bermain, piknik,
Jadi pada dasarnya hukuman itu mungkin yang sering kita berikan kepada siswa atau peserta didik ya. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian sedangkan konsekuensi tadi terencana disepakati sesuai peraturan. Ada kesepakatan bersama. Kemudian ada lagi murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi yang kita buat. Kemudian ada lagi sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi berdasarkan pengertian yang sudah saya jabarkan tadi, hukuman apa, kemudian konsekuensi apa, kemudian ada restitusi, tapi di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada kalimat-kalimat tindakan guru. Kita sebagai guru di sini sudah mungkin sering melihat atau kita sendiri sebagai pelakunya memberikan hukuman ataupun ini konsekuensi. Jadi
Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi di sini yang sebagai penghukum, kalimatnya sudah terlihat. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kita sebagai penghukum ya. Kemudian ada lagi, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi membuat merasa bersalah. Jadi kalimat mengecewakan itu sering kita buat merasa bersalah. Mungkin saya sendiri sebelumnya mungkin juga pernah seperti itu. Kemudian di sini ada lagi sebagai teman, bagaimana dengan Bu Rena? Apakah sebagai teman atau pemantau? Sebagai teman ya, sebagai teman. Nih contohnya ada, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Ya sekarang ini. Ya udah, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu kalimat-kalimat sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, kita ini hanya mantau ini, lihat nih, mantau, lihat kan siswanya bagaimana. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu terlihat ribut ya, ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir ada sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi posisi kita selayaknya sebagai kontrol guru. Posisi kontrol sebaliknya seharusnya kita kayaknya sebagai manajer. Kalau sebagai guru hendaknya kita sebagai manajer, sehingga kita dapat menentukan atau menetapkan tujuan merencanakan menentukan kebutuhan mencakup kebiasaan-kebiasaan. Jadi berikut akan saya coba tampilkan video dari 5 contoh posisi kontrol dari guru ya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu yang sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak.
yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, setelah menyaksikan video tadi, mungkin bisa kita simpulkan ya. Mungkin itu contoh dari keseharian kita sendiri ya. Dari video tersebut, posisi guru tadi, basic tadi itu sebagai apa ya? Jadi 5 posisi kontrol ini, pertama ada guru berbuat. Jadi kalau kita sebagai penghubung, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, itu sebagai penghubung, itu identitas yang gagal. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah biasanya kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa. Itu dia identitas gagal. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, kita itu sebagai teman. Nah, posisi kontrolnya itu kita sebagai teman serta pemantau. Kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian di bagian memantau kita dapat menghitung atau mengukur. Kemudian sebagai identitas yang sangat berhasil atau sukses, kontrol ini menghargai diri sendiri sebagai manajer. Mungkin kedepannya mungkin kita bisa memperbaiki posisi kontrol kita sebagai pendidik, sebagai manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah diri. Jadi sehingga peserta didik tadi tidak merasa dia down ataupun merasa dia dikucilkan ataupun merasa malu dengan apa yang sudah dilanggarnya. Sehingga kalau kita dengan sebagai manajer, kita seperti merangkul, kemudian menyelesaikan apa permasalahan yang peserta didik alami. Baik, disinilah tadi kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan pertama yaitu kita menanyakan keyakinan. Kemudian ada menstabilisasikan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah ya. Jadi di sini kita sebagai posisi manajer tadi bisa menggunakan segitiga restitusi ketika peserta didik kita melakukan kesalahan atau melanggar peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Jadi menstabilitaskan identitas, poin yang pertama tadi, berdasarkan prinsip ini, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Suryati dari SMP 2 Sungai Raya. Saya adalah teman sejawat Ibu Esti Rahayu. Berdasarkan pemaparan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Esti Rahayu, saya mulai paham mengenai budaya positif yang harus kita laksanakan di dalam suatu lingkungan sekolah. Budaya itu mencakup yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia, yang kedua 5 posisi kontrol guru, dan yang ketiga segitiga restitusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi semua guru di lingkungan sekolah. Sekian paparan dari saya yang telah saya dengarkan atau saya simpulkan dari paparan Bu Esti Rahayu tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi untuk kali ini kita coba buat keyakinan kelas. Yang pada dulu di kelas 7 kalian sudah pernah buat. Jadi ini kita buat keyakinan kelas berdasarkan hati kalian, maunya seperti apa kelas kita. Nah, ya, maunya seperti apa kelas kita, sehingga keyakinan kelas itu bisa kita terapkan bersama. Ya, apa? Mira? Jadi sehingga keyakinan kelas kita itu bisa kita terapkan bersama. Jadi ibu minta di sini ibu punya kertas stick note ya, tuliskan apa yang kalian mau di kelas kita. Misalnya tidak makan di dalam kelas, atau disiplin, atau apa lagi, tidak datang terlambat. Itu terserah kalian. Silahkan kalian tuliskan sesuai dengan apa yang kalian inginkan di kelas kalian. Paham? Nah, ibu bagikan ini, kemudian nanti boleh tulis di kertas ini masing-masing ya. Silakan tulis posisi yang prakteknya di atas ya, jangan ini ya, jangan terbalik ya. Nah, silakan tulis apa keinginan kalian di kelas kalian ini ya. Jadi nanti ada keyakinan kelas. Nanti boleh ditempelkan di sini ya. Udah Bu. Yang udah silakan boleh maju ke depan, tempelkan apa yang ingin kalian sampaikan. Tulis nama. Gak apa-apa, mau saya tulis nama. Apa yang kalian inginkan? Boleh. Silakan. Tulis saja benda-benda di dalam hati.
Tidak datang terlambat, kita jadikan satu di sini ya, 1 poin ya. Kemudian Masuk atau pergi ke sekolah tepat waktu. berarti ini tidak datang terlambat, tidak pergi tepat waktu, masuk ke disiplin ya. Satu nilai kebajikan disiplin ya. Nah, masuk ke nilai kebajikan disiplin. Berarti kan tidak datang terlambat. Atau jadinya menjadi kalimat positifnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Jadi nilai kebajikannya apa? Disiplin. Keyakinan kalian kelas kalian apa? Disiplin yang ingin kalian terapkan. Ada lagi nggak yang sama seperti ini? Tidak boleh makan dalam kelas. Masuknya kemana itu? Nilai kebajikannya? Ada. Masuk juga kan? Ada. Nah, jadi ini kita pindahkan ke sini, masuk ke dalam disiplin. Kemudian apa lagi? Kebersihan. Yang kedua, kebersihan. Kebersihan biaya. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan kelas ya. Menjaga kebersihan kelas. Berarti sini apa? Menjaga kebersihan Rumah. kelas. Kemudian apa lagi? Sayang. Ingin. Kelas. Ini yang ditulis. Enak bodoh. Tamat kak. Masuk nih ke kebersihan. Kemudian apa lagi? Jatuh boleh. Jatuh. Tidak makan di dalam Tidak makan dalam kelas dan membentak guru. Berarti tidak makan di dalam kelas, masuk ke mana? Ke disiplin. Kemudian membentak guru apa nilai kebajikannya? Menghargai. Ya kan? Menghargai benar kan? Ya, Bu. Menghargai berarti saling menghargai. Masuk ke bagian apa lagi bang? Tidak ada yang cabut dan pergi ke balai. Tidak cabut dan pergi ke balai. Ini isi hati ya. Masuk ke bagian disiplin. Nilai kebajikannya kan? Ya, baik. Kemudian apa lagi? Tidak mengeluarkan baju. Tidak mengeluarkan baju kemana perginya? Disiplin. Perhatian. Kerapian berarti menjaga kerapian. Tidak ada yang datang terlambat. Dalam satu Disiplin, tidak boleh sering-sering permisi. Masuk ke mana? Ini siapa yang tulis sendiri ya? Tidak boleh sering-sering permisi ini ya. Apa lagi? datang tidak terlambat.